Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Mei, saya Yuda Permanedinya, saya dari kelompok RK128 dengan NPM 20.01.1021.0059. Saya akan berusaha mencoba terkait isu-isu yang Bapak berikan. Yang pertama, isu yang wajib yaitu sebagai warga negara harus patuh tunduk terhadap keputusan pemerintah. Nah, kalau menurut saya itu harus melihat dulu konteks keputusan dari pemerintahnya. Apakah baik dan berpihak kepada rakyat atau tidak gitu. Kalau misalkan berpihak kepada rakyat, saya akan patuh, tunduk dan setia terhadap keputusan tersebut gitu, karena tentunya mendukung gitu, karena itu impactnya kan demi kebaikan, demi kemaslahatan umat juga gitu, seperti itu. Dan misalkan kalau keputusan pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat dan tidak berpihak kepada rakyat, hanya kepada segelintir orang, ya di situ saya sebagai akademisi, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, saya akan berusaha mengkritisi, walaupun ilmu saya cetek gitu, tapi saya insya Allah akan mengikuti perkembangan politik di media sosial gitu. Di situ saya akan mengungkapkan pendapat saya, mengkritisinya dengan pendapat saya, dengan kemampuan saya seperti itu. Dan kalau impact nyatanya mungkin saya akan melakukan demo gitu, karena kalau mahasiswa belum demo gitu bagaikan sayur tanpa garam gitu, seperti itu gitu. Karena waktu 2019 kan 19 juga kan saya apresiasi dan keren juga gitu terhadap kakak-kakak Kak Atiatul Muqtadir dari UGM, Kak Renzaki dari TP, dan Kak Manik dari UI gitu yang demo gitu tentang RUU KUHP, KPK dan juga Omnibus Law gitu. Di situ kan banyak gitu keputusan dari pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat gitu. DPR lah kalau itu. Ya di situ dan kita juga sebagai mahasiswa yaitu sebagai penyambung lidah rakyat gitu ya. Kita berkewajiban untuk menyambungkan lidah dan masyarakat yaitu dengan menuntut bila keputusan pemerintah tidak baik yaitu dengan demo. Mungkin seperti itu pendapat saya. Ini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang isu yang kedua, yaitu tentang lebih baik nembak buat SIM daripada jujur, karena pasti tidak akan lulus gitu. Kalau menurut saya lebih baik jujur gitu, karena saya juga belum buat SIM gitu, belum buat SIM motor maupun SIM mobil gitu. Kalau menurut saya lebih baik jujur gitu, karena ya kalau di daerah saya gitu kalau nembak itu katanya 700 sampai 800 ribu gitu. Kalau menurut saya, menurut kapasitas saya, uang segitu banyak gitu. Sayang kalau dikasih buat nembak, dikasih buat sogok lah, kasarnya suap gitu, sogok buat sogok gitu. Karena perbuatan sogok itu perbuatan yang tidak baik gitu dalam agama juga gitu. Tapi kita bisa lihat, kita bisa cermati fenomena sekarang ya sudah banyak gitu orang yang nyogok gitu buat SIM gitu. Ya mungkin karena ya mungkin itu orang yang memiliki kapasitas uang yang lebih mungkin ya. Kalau menurut saya uang segitu banyak gitu, 700 sampai 800 ribu orang gitu. Dan perbuatan sogok atau nembak itu kan tidak baik menurut agama juga gitu. Menurut pendidikan kewarganegaraan Pancasila juga ya tidak baik gitu. Karena kalau misalkan kita sudah melakukan perbuatan ke situ, takutnya gitu nanti kesana lagi kalau ada yang buat apa gitu ya, nyogok lagi sampai nantinya kita di pemerintahan mungkin ya korupsi gitu kan. Itu tidak baik gitu ke depannya gitu kalau menurut saya. Tapi jujur dalam hati saya lebih baik buat SIM gitu kan, karena saya juga belum buat SIM gitu ya. Insya Allah saya nanti juga akan buat SIM ya dengan jujur mengikuti prosedur yang ada gitu. Hitung-hitung nambah pengalaman juga gitu. Mungkin kalau menurut saya seperti itu pendapat saya terkait dengan poin yang kedua. Saya akan mencoba memberikan pandangan terkait cebong dan dasar kadrun. Dasar cebong, dasar kadrun. Cebong ini kan waktu pilpres itu kan
sebutan bagi kelompok Pak Jokowi dan Pak Jokowinya juga, karena ini disebutkan Pak Jokowi yang perawakannya seperti itu sehingga disebut cebong oleh para oposan gitu, untuk mengolok-olok Pak Jokowi. Kemudian kadrun ini kadal gurun. Ini disematkan kepada kelompok yang kritis terhadap pemerintah gitu. Kalau menurut saya dua-duanya itu harus introspeksi gitu. Kelompok Pak Jokowi ya jangan menyebut sebagai orang yang kritis terhadap pemerintah sebagai orang yang mau ingin menggulingkan Pak Jokowi, dan sebaliknya gitu, kelompok yang disebut kadrun ini ya mengkritisi pemerintahnya dengan baik, itu jangan sampai menghina Pak Jokowi ya, sehingga kalau benar kedua-duanya ya mungkin akan ya tidak akan ada lagi mungkin cebong dan kadrun gitu. Jadi kata-kata ini ya bisa memecah belah persatuan kita gitu. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Intinya tentang cebong kadrun itu ya jangan, itu kan banyak di media sosial gitu. Intinya kita jangan terpecah belah hanya dengan kata-kata cebong dan kadrun. Mungkin pendapat saya hanya seperti itu dari cebong dan kadrun, tentang cebong dan kadrun gitu. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.